Nasib sial menimpa presenter dan komedian Taufik Safalas. Pria berbadan tambun ini kehilangan uangnya sebesar 300 juta rupiah hasil kerja kerasnya sebagai bintang iklan spare part kendaraan bermotor. Yang mengejutkan, orang yang mengambil uang Taufik itu tidak lain adalah manajernya sendiri dari Blitz Management, yaitu Bedi Gunawan dan Ferry Rashad. Pada tabloid Cek dan Recek edisi 279, Taufik Yusuf sendiri adalah anak kedua dari dua bersaudara. Setelah lulus S1 dari Stekpi, ia melanjutkan studi S2-nya di Universitas Wollongong, Australia. Sejak berpacaran hingga akhirnya mengumumkan rencana pernikahannya, Tari dan calon suaminya memang jarang terlihat muncul bersama di depan wartawan. Itulah sebabnya muncul kesan hubungan asmara mereka ditutup-tutupi. Saya nggak nutup-nutupi. Memang saya memang jarang bawa dia juga karena dia memang tidak suka publikasi dan apa namanya. Jadi ya, lagian juga kenapa harus saya gembar-gembor gitu, nanti ini takutnya putus gitu, terputus ngomong lagi ya saya putus gitu kan, ntar ya saya pacaran lagi sama orang lain. Saya memang bukan tipe yang kayak begitu. Kayak gini kan saya pacaran, saya mau nikah, kita wawancara jelas. Bagaimana awal kisah cinta Tari dan Yusuf? Temannya dia temanku gitu, jadi kita nggak sengaja gitu terus dikenalin, habis ketemu sekali itu langsung ke pintage aja gitu. Pertamanya sih temenan aja gitu ya, karena dia juga sekolah di luar gitu ya. Terus dia akhirnya pacaran long distance. Ya udah, prosesnya 3 bulan. Jadi dari kenal terus telepon-teleponan karena dia sekolahnya nggak di sini. Terus ya telepon-teleponan, prosesnya ya 3 bulan habis itu kita pacaran. Apa yang membuat Tari jatuh cinta dan akhirnya bersedia dinikahi Yusuf? Yang saya suka itu dia nggak pecicilan sama perempuan-perempuan. Karena dia emang orangnya yang diem ya. Ya memang nggak pernah saya dengar kabar-kabar yang miring-miring tentang dia juga gitu. Terus saya juga dia mau belajar kepercayaan saya gitu, karena tadinya memang kita beda kepercayaan. Ya akhirnya dia belajar dan akhirnya dia mengikuti kepercayaan saya. Sebenarnya Tari dan Yusuf sempat berencana untuk menikah pada bulan September tahun lalu. Namun karena kesibukan Tari sebagai bintang sinetron masih padat, akhirnya perkawinan mereka baru bisa dilaksanakan awal tahun ini. Akad nikah dengan adat Aceh digelar hari Jumat ini di kediaman Cutari. Keesokan harinya resepsi pernikahan dengan konsep pesta kebun dan mengundang 450 tamu diselenggarakan di Delarusa Cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saya maunya tuh hubungan perkawinan nanti tuh yang jangan terlalu diseriuskan banget gitu. Serius sih serius ya, tapi santai dan bertanggung jawab, itu aja. Saya nggak bisa tuh yang harus di rumah yang ini itu emang bukan tipe saya. Apalagi saya orangnya emang suka kerja dan dia pun kayaknya menerima gitu. Lagi-lagi artis kita menjadi korban kejahatan yang dilakukan manajernya sendiri. Kali ini menimpa presenter dan komedian Taufik Safalas. Hasil keringatnya sebagai bintang iklan spare part kendaraan bermotor sebesar 300 juta rupiah dibawa kabur manajernya. Nasib sial menimpa presenter dan komedian Taufik Safalas. Pria berbadan tambun ini kehilangan uangnya sebesar 300 juta rupiah hasil kerja kerasnya sebagai bintang iklan spare part kendaraan bermotor. Yang mengejutkan, orang yang mengambil uang Taufik itu tidak lain adalah manajernya sendiri dari Blitz Management, yaitu Bedi Gunawan dan Ferry Rashad. Pada tabloid Cek dan Recek edisi 279, Taufik membenarkan peristiwa yang dialaminya itu. Kasusnya itu diperkirakan terjadi Agustus silam saat Taufik dikontrak menjadi bintang iklan onderdil kendaraan bermotor bermerek Aspira selama 2 tahun dari 2003 sampai 2004. Persoalan muncul ketika Taufik selesai mengerjakan kewajibannya sebagai bintang iklan. Ia pun menanyakan imbalannya kepada Bedi dan Ferry sebagai manajernya. Setiap kali ditanya Taufik, mereka selalu mengatakan honor Taufik sedang dalam proses pengurusan. Penasaran karena jawabannya tidak memuaskan, Taufik akhirnya menghubungi pihak Aspira. Jawaban pihak Aspira mengejutkan Taufik karena sebenarnya honor Taufik sudah dilunaskan sejak Agustus 2003. Setelah ditelusuri, ternyata uang itu digunakan untuk membeli rumah. Meski telah ditipu, namun itu tidak membuat Taufik langsung putus hubungan dengan Bedi Gunawan dan Ferry Rashad.
Keduanya berjanji untuk mengembalikan uang yang dipakainya sampai hari Senin 5 Januari kemarin. Namun sampai waktu yang diminta, Bedi Gunawan dan Ferry Rashad belum bisa mengembalikannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa itu, tayangan Cek dan Cek mencoba menghubungi Taufik, namun ia belum mau memberikan komentar. Taufik berjanji akan memberikan waktu pada acara jumpa pers yang digelar hari Selasa ini. Sementara itu, asisten pribadi Taufik, Andri yang dihubungi lewat telepon tadi malam mengatakan Ferry dan Bedi berjanji hari Selasa ini mau menyelesaikan masalahnya dengan jalan musyawarah dan akan membayar uang yang dipakainya. Kasus penipuan dan pencurian yang dilakukan oleh manajer terhadap artisnya tidak hanya menimpa Taufik Safalas saja. Sebelumnya ada sejumlah artis mengalami nasib yang sama. Sebut saja artis Iis Dahlia, Edis Adelia, Tracy Trinita, Shanti, Usi Sulistyawati, dan Tessa Kaunang. Mereka harus merelakan uang dan barang-barang miliknya digondol sang manajer. Edis Adelia kehilangan handicap, jam tangan, dan sejumlah uang. Sementara Tracy Trinita dan Tessa Kaunang kehilangan uang sejumlah 100 juta rupiah. Dan Usi Sulistyawati dikerjain asisten pribadinya yang membawa kabur uang sebesar 50 juta rupiah dalam bentuk dolar. Sedangkan penyanyi dan presenter Shanti, honornya sebagai artis tidak dibayar sang manajer sebesar 82 juta rupiah. Kita kayak gregetan dan kesal gitu. Rata-rata teman-teman saya juga yang kena musibah seperti itu, kita nggak terlalu memikirkan dengan materinya ya. Cuman kok bisa gitu loh. Masalah seperti itu kalau bisa teman-teman artis diselesaikan lah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang bikin kita susah. Mungkin dari awalnya udah salah gitu loh. Mungkin kita terlalu percaya, terlalu ngasih peluang. Lama-lama mereka ada peluang, ya mereka bikin salah. Atas kasus yang dialaminya itu, ada artis yang tidak mau memperpanjang masalah dan ada juga yang ingin kasusnya diselesaikan lewat jalur hukum dengan melaporkan sang manajer ke polisi. Saya ingin mengasih pelajaran sama dia. At least minimal gini, dengan saya lapor ke polisi dan juga dibantu oleh teman-teman infotainment ya. Di semua media ya dia nggak bisa bergerak lah saat ini. Minimal ya dia buron, dia nggak akan tenang gitu loh. Dan dia juga mau kemana-mana orang kan bilang, kamu kan kemarin yang ini. Sebelum saya melaporkan juga itu saya sudah memberikan waktu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan itu selama 7 bulan. Di dalam waktu 7 bulan itu saya udah menghubungi sampai misalnya suaminya, itu saya juga berusaha supaya dia tuh menyelesaikan dulu lah, mau dicicil kayak mau dibayarnya cuma setengah kayak terserah. Tapi yang penting saya pengen diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi ternyata dari mereka tidak ada itikat baik, akhirnya saya laporin ke polisi gitu. Sebetulnya bukan dari aku, orang-orang sekitar aku yang pada dendam. Laporin aja tuh asisten lu ke polisi, songong apa, kurang ajar. Cuman tadi akunya ngerasa, wasting time banget deh gitu, buang-buang waktu banget. Kalau masalah ikhlas nggak ikhlas, aku sih udah ikhlasin ya. Maksudnya aku selalu kembalinya, berarti bukan rezeki gue, kembalinya begitu. Cuman kalau pas lagi ngelihat di TV ada masalah kayak gini atau kayaknya dendam lagi, kok gini sih, gue kurang apa sih ke dia gitu. Kayaknya udah semuanya gue kasih, kok begini aja. Lalu sejauh mana pihak polisi menangani laporan kasus yang mereka alami itu? Dari pihak kepolisian belum ada belum memberikan kabar terbaru lagi buat saya. Mungkin mereka masih mencari juga kali ya. Sempat juga sih saya bergerak sendiri gitu ya. Terus nyari dia gerak sendiri juga, terus kemudian sampai nanya-nanya ke orang pinter juga gitu. Sampai sekarang ternyata udah ada perkembangannya, sampai yang tersangkanya pun sudah dipanggil. Bahkan nanti hari Senin ini saya mau ketemu sama dia. Pengalaman artis yang dicuri uang dan barangnya oleh manajer mestinya bisa memberikan pelajaran berharga bagi para artis untuk benar-benar memilih manajer yang profesional dengan latar pendidikan yang mendukung dan pengalaman kerja yang memadai. Sebagai antisipasi, beberapa artis memilih untuk berkontrak dengan tim manajemen artis tertentu. Dan mungkin di Indonesia cara yang paling aman adalah dengan memilih orang tua sendiri sebagai manajernya, seperti yang dilakukan oleh Leoni, grup musik Slang, kakak beradik Fetty Vera dan Alam. Ada pula yang dimanajeri oleh suami atau istri sendiri seperti Mona Ratuliu, Tamara Blesinski, Ruth Sahanaya, dan Harvey Maleholo. Bagi Edis, Tessa, dan Usi, pengalamannya dikerjai manajer memang memberikan hikmah tersendiri. Kejadian yang saya alamin ini adalah
jangan gampang percaya sama orang. At least itu udah kayak keluarga sendiri. Namanya manusia, mungkin ada khilafnya juga. Sih dari dulu tuh sebetulnya saya pengen keluarga, cuman susahnya saya keluarga saya nggak ada yang di deket-deket saya. Mereka jauh-jauh di kampung gitu dan mereka udah berkeluarga semua. Untuk saat ini kapok dan sampai sekarang karena yang megang keluarga, jadi kayaknya lebih enak. Saya pokoknya sekarang kepengennya jalan.